teman-teman, bertemu lagi dengan Puskesmas Beringin Official. Kali ini kita punya video edukasi yang bagus loh teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akan sedikit mereview tentang baby blues, di mana di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa baby blues itu mengalami sulit tidur, sulit makan, dan juga mengalami suatu emosional yang sangat labil. Cuman waktu baby blues dia masih bisa menjalankan perannya sebagai manusia pada umumnya. Dia masih bisa mencukupi segala mengenai kebutuhan tentang bayinya, dan dia masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, di tahap depresi pasca melahirkan, sama-sama mengalami sulit tidur. Hanya bedanya dia akan cenderung sulit tidurnya itu dia akan tidur terus atau dia tidak bisa tidur sama sekali. Kemudian untuk yang gangguan sulit makan, di tahap depresi pasca melahirkan dia akan mengalami tidak ingin makan, tidak ada nafsu makan sama sekali, atau dia ingin makan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga ini yang sangat membedakan dari baby blues depresi pasca melahirkan, dia sudah tidak bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Jadi dia sudah tidak memperdulikan bayinya, tidak memperdulikan dirinya, dia sudah tidak ada bonding attachment dengan bayinya, dia tidak ada ikatan batin dengan bayinya dibiarkan, dan bahkan dia cenderung menyakiti diri sendiri sampai pada tahap dia ingin bunuh diri, dia ingin menyakiti bayinya. Resiko orang mengalami baby blues yang tidak tertangani dengan baik, dia bisa mengalami tahap depresi pasca persalinan. Kemudian selain itu, depresi pasca persalinan ini sebenarnya bisa muncul saat dia masih hamil, dan ada gejala-gejala seperti dia itu merasa takut, tidak percaya diri. Banyak sekali kejadian ibu yang tega menyakiti bayinya, bahkan sampai membunuh, membakar, dan bahkan sampai menganiaya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Bisa saja terjadi. Karena apa? Karena ibu tersebut sudah mengalami yang namanya depresi. Kenapa bisa terjadi depresi pasca melahirkan? Karena kondisi mentalnya sudah tidak normal. Kenapa tega? Ya tega-tega saja, karena mereka sudah melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Jadi sebagai keluarga atau lingkungan yang menemukan orang yang depresi, jangan sekali-sekali justru kalian semakin memojokkan, karena hal itu tidak hanya selesai dengan sendirinya, tapi harus butuh terapi, bahkan pengobatan. Nah, kapan kita membawa ibu dengan depresi pasca persalinan ke psikolog? Ya, segera. Waktu itu juga, jangan ditunda, segera konsultasikan. Karena depresi pasca melahirkan itu adalah gejala yang bisa menetap selama sebulan, setahun, bahkan bisa selamanya, bisa permanen kalau tidak bisa tertangani dengan cepat. Oleh karena itu, hal ini jangan disepelekan. Jadi kita sebagai keluarga, kita harus latih kepekaan kita, melatih empati kita dan respek kita terhadap anggota keluarga yang lain. Oh, kenapa si ibu ini tidak seperti biasa? Kenapa ibu ini melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya sehari-hari sejak dia punya bayi? Jadi kita harus memiliki respek yang sangat tinggi terhadap anggota keluarga, terutama yang tinggal satu rumah. Kemudian juga wanita yang mengalami gangguan kesehatan mental yang bahkan sudah pernah pengobatan, itu perlu pengawasan juga, karena bisa jadi dia nanti akan terjadi gejala berulang, yaitu bisa terjadi mengalami depresi pasca persalinan. Kemudian selain itu, bisa jadi orang-orang yang hamil pada anak kedua bisa mengalami depresi pasca persalinan yang di kehamilan sebelumnya dia mengalami baby blues, atau bahkan dia juga mengalami depresi pasca persalinan. Ini juga perlu pengawasan dan pemantauan oleh anggota keluarga terutama, agar tidak mengalami depresi berulang. Kemudian sebagai keluarga jangan sekali-sekali menyamakan antara ibu satu dengan ibu yang lainnya. Misalkan, kamu gitu aja nggak bisa, kamu sukanya tidur terus, kamu begini, kamu begitu. Jangan, karena hal itu bisa memicu terjadinya stres, tertekan, akhirnya ibu itu juga mengalami depresi. Jadi sebagai seorang ibu, apapun yang kalian hadapi, apapun yang kalian alami, jangan berusaha dihandle sendiri. Segera minta bantuan, komunikasilah dengan baik bersama keluarga. Bagi peran dan tugas bersama agar bisa menjalankan perannya masing-masing. Carilah bantuan, komunikasikan apa yang menjadi kesulitan. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai depresi pasca melahirkan. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Salam sehat.
tetap semangat. Tetap sehat ya ibu-ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, kalau di video sebelumnya sudah membahas tentang baby blues pada ibu dan depresi pasca melahirkan, di video selanjutnya saya akan bahas tentang baby blues yang terjadi pada ayah. Loh, kok bisa sih? Gimana ceritanya ayah bisa baby blues? Ya bisa dong. Pengen tahu? Jangan lupa tonton di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan semua informasi di Puskesmas Merungin Official. Terima kasih.